Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Dapatkan game yang pertama, entah itu RRQ Sena atau Onyx Prodigy. Jadi kita mau tes dulu suaranya, kita mau tes dulu semangatnya. FJL Arena, mana suaranya? Wow. Ini mantap. Yes. Mantap. Menang Grand Final, kalah di Eval. Wah, sulit. Jadi soalnya satu langkah banget nih. Iya. Satu langkah dan gak ada lagi untuk second chance buat kedua-duanya. Yep. Jadi ini single elimination yang harus mereka maksimalkan. Tapi untuk sejauh ini, kalau ngelihat dari Purify yang dibawa oleh kedua belah goldlaner, Om. Ya sama-sama gold laner ya, midnya bahkan gak pakai purify sama sekali. Basic Aman biasa dan juga Yuzong dengan emblem fighter dan juga ada Festival of Blood yang dipakai. Oke, Impure Rage ini menarik sih karena dari Fredrin sendiri dia membawakan satu Impure Rage, jadi akan ada efek heal jelasnya untuk dia dengan 1% tambahan. Dan juga Trill masih tetap ada di sana ya untuk Fredrin ya, jadi masih bisa ngepoke damage untuk boynya. Sedangkan dari sisi Ians akan bermain defensif, firmness ternyata yang dipakai. Jadi untuk firmness-nya memang menambahkan physical dan juga magic defense, tapi tidak akan ada tambahan lagi dari adanya tambahan untuk adaptive attack yang biasanya dibawakan dengan kehadiran dari Trill. Tapi untuk Y-Force ya, Arlot. Lihat dari Arlot membawa Brave Smite juga ya. Dia mencoba untuk ngandelin dari durability-nya terhadap di dalam satu buah team fight. Tapi kalau ngeliat Arlot sekarang kayaknya udah nggak yang sudah durable itu nggak sih, Om? Biasanya Arlot itu masih ya, cuman kita bicara durability ya agak kurang ya, karena damage-nya dia kan harus dari physical attack. Buset, diberantemin dan langsung menghilang. First blood menjadi milik RRQ Sena, begitu baik. Yep. Sempat tadi mundur, tapi tak kenapa maju lagi loh dia. Ini power juga sih hero dari Dairennya itu sendiri ya. Dengan Yuzongnya, tapi lihat bagaimana Yura gak bakal dikasih space untuk masuk ke area Turtle. Ya, itu sangat susah nih untuk bisa masuknya. Lihat di depannya tadi ada Indok, terus juga mungkin kalau ada yang mau terbang ke atas masih ada Dairen juga yang masih nyimpan Black Dragon Form. Ya, namun di depannya berbeda, kita lihat Toy-nya. Masih berhasil kabur lagi dengan satu Purify yang harus dia pop up. Purify di trigger karena memang sendirian juga ya. Mau gak mau harus mandiri dulu karena yang lain lagi set up menuju ke arah Turtle yang menjadi ya tabungan objektif di early game bagi RRQ Sena. Ya, dan asal stream tadi untuk mengecek saja, untuk membuka di dalam rumput dan positioning dari Onyx Prodigy adalah mereka kan berusaha buat secepat mungkin Xavier ini bisa cover sedemikian rupa juga. Sedangkan yang taktik dari RRQ Sena mereka akan membiarkan saja. Kalau yang dibiarkan sendirian, midnya mungkin akan coba dikuasai oleh Dan tertabrak sekarang membawa dan hilanglah sudah Yura. Lewat dari rumputan. Ada satu hambatan, dia lompatin dan selesai. Tapi sekarang 1v1 situation antara Yans dan juga pergerakan dimiliki oleh Boy. Boy cukup berani namun di bagian bawah tertariklah sudah Savero. Masih berhasil selamat. Ini sebenarnya kalau ngeliat dari pergerakannya Boy tadi dia ngambil ke arah purple buff ya. Purple buffnya dari Ian. Iya kecuri. Dia ambil. Dan Ian semoga mau ya sebagai kompensasi dia juga harus bisa menukarkan, dan untungnya tadi mereka masih sempat untuk dapetin si Yura ya. Dan kali ini untuk perebutan dari kedua, misalnya dari kedua junglernya, bakal sama-sama dan masih pasif gitu, sama-sama saling menunggu, menanti. Gak ada yang bisa membuka satu sama lain karena lihat bagaimana pertahanan yang dibangun juga untuk di area top. Karena dijaga dengan Arnold, ini Arnold harus direspect dari sisi objeknya. Iya dan juga kadang gak ke prediksi segede apa ya. Gak nyangka kan Gak tiba-tiba. nyangka gitu loh, gak ke expect. Tapi kalau ngelihat Rinzia ini menarik ya. Rinzia kan kemarin dapetin kemenangan kan di season lalu lawan RRQ Sena. Oh, iya. Sekarang dia ada di tim RRQ Sena. Betul. Sama hidup juga. Sama Idok ya benar. Oh, Idok juga. Sama Idok juga berdua. Berdua, oke. First item, Savero, Haslo. Belum membantu terlalu banyak, tapi adalah langkah awal yang bagus untuk Onyx Prodigy. Mereka mengamankan Haslo. Nah lah, ada perpindahan dan sekarang waktunya mereka akan melakukan sebuah invasi lagi ke dalam area dan tentu itu sendiri dan berubahlah sudah. Untuk Owen yang masih terjebak sendirian akan dirinya masih sanggup bisa mengantarkan damage, tapi ternyata totalnya berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Tapi di depannya berbeda, double kill berhasil didapatkan oleh Toy walaupun ada dua rekannya yang harus menghilang tapi di seberang. Begitu juga kejadiannya. Dua tukar dua ya antara Romer dan juga XP lane-nya sama-sama. Tapi permasalahannya Onyx Prodigy mereka punya sebuah keuntungan dengan secure karakter bawahnya. Ya, dan dua marksman memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini. Tapi Savero kita tahu bagaimana dua item nanti akan membuat dia
bisa sustain juga. Dengan adanya Hasbro tadi sudah terlihat sustain, nanti di item kedua Personal Fury dia akan jauh lebih sakit lagi. Dan Hampir aja. nah ini dia, dimana positioning memang terlalu all in mungkin. Masuk dengan diversion tadi, dan positioning dari pemain-pemain Onyx Prodigy, mereka tersebar dan gak ada yang bisa langsung difokus targetkan ke satu pemain. Ini Rinsianya yang kena tabrak tapi ada backup dari Ian juga ya. Shield Unity-nya nabrak, kalau enggak itu bisa hilang. Wah, berantem lagi di bawah ternyata, tapi Toy-nya masih free juga untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dimiliki. Tapi Toy-nya ditembak untuk masih berhasil selamat. Hampir saja satu pedang keadilan tadi menembus seluruh jiwa dan raga pemain-pemain dari RRQ Sena. Oh, Yura? Hei, Yura terlalu berani, terlalu beresiko. Yura harus mundur lebih dahulu. Namun di depan yang lain, coba lihat Boy-nya mencoba untuk bisa mengejar di bagian belakang. Tapi Rinsianya mengatakan damage yang cukup maksimal juga. Dan Toy hadir untuk bisa menambahkan lagi damage. Hingga membuat satu pergerakan yang dimiliki oleh Boy. Panggilan dengan saja pada juga sekarang. Mereka masih ingin lebih. Mereka mau sebuah pertempuran. Ratalah sudah area bawah yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Wah, Dairon datang tepat waktu dengan komunikasi yang begitu baik. Satu diversion. Bahkan Daironnya nggak dibiarkan sendirian, Om. Ya, ada coveran tadi ya, karena diversion membawa 3 pemain juga. Sehingga sangat bebas tadi untuk Dairon yang sudah membuka Black Dragon Form. Dan terjagalah sudah untuk bottom turret milik RRQ Sena. Tadi terlalu overdrive memang Onyx Prodigy, mereka berusaha untuk masuk dalam. Dan Boy ternyata terjebak seorang diri. Wow. Ini komunikasinya bagus banget ya. Betul. Itu komunikasi parah sih. Tuh, Black Dragon Form lagi udah separuh jalan, dibuka juga diversionnya. Dan itu berarti ya menutup jalan keluar kan akhirnya dari pemain-pemain Onyx Prodigy. Wow, RRQ Sena, mereka punya modal untuk bisa melakukan dominasi. Walaupun kali ini Onyx Prodigy gak akan tinggal diam. Tentu akan kembali di setup. Ya, sementara sekarang kita lihat saja ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa player dari masing-masing tim. Tapi barusan tentunya berhasil lagi diamankan oleh Boy. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi, tapi masih ada Yura di bagian belakang. Owen dan juga Boy terjebak di tengah dari beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ Sena. Owen yang berhasil mengantarkan damage cukup maksimal hingga membuat dari pergerakan daerah di bagian belakang berhasil dihancurkan. Tapi Yans berubahlah, sudah waktunya untuk cabut. Lari. Kabur dia langsung. Itu kombinasi yang bagus dari Onyx Prodigy ketika dia berusaha mendapatkan turtle tadi. Bukan hanya retribution dan juga Fractal Fight yang dipersiapkan ya. Tapi ada satu lagi, Astral Spear di belakang. Jadi ada 3 soul skill yang lebih membuat persentase mereka mendapatkan turtle. Ini besar banget. Yap. Dan kalau lihat dari segi itemization-nya ada Necklace of Durance menjadi item utama dari Yura. Dia nggak mau nih pokingan damage dia nantinya bisa diantisipasi sama Idok. Iya, dan ini ya Hasbro berserkan ya. Sudah selesai buat si Savero. Dan lo juga di main gue ya. Untuk item kedua. Biasanya Blood Wings dulu gak sih? Atau bahkan mau NOD lagi. Betul. Bisa, biasanya pakai Chant Talisman sama NOD juga, utility build. Tapi memang mereka mungkin sadar ya, kurang damage gak sih? Iya. Tapi level 2 juga kan udah sakit sebenarnya kalau maksimalin pasifnya lo ya. Oke. Oke, di bagian topnya masih tarik dulu. Ini Savero butuh item juga. Rumbutan udah tempat paling aman sejauh ini untuk Savero. Iya. Terlindung balik rumput dan dia masih punya Purify sebenarnya. Tuh. Poin plusnya buat Savero juga tadi untuk bisa bertahan ya sustain. Untuk menerima damage apalagi tadi kelihatan banget bagaimana Dairon memang ini selalu menargetkan marknya. Dia ada di samping Savero. Wah. White Horse oke, tapi final slash-nya menangkap ke arah satu player hanya saja. Tidak ada follow damage yang begitu maksimal. Bahkan sekarang Dairon-nya sudah siap untuk langsung join. Tapi Savero, side cycle udah terlihat. Dan sekarang waktunya dia menghajar habis-habisan. Dairon menjadi abang-abangan terdepan untuk bisa membackup seluruh rekannya di bagian belakang. Dan tertariklah sudah lagi pergerakan Boy. Tapi 5 player yang dimiliki oleh Sena selamat semuanya. Yes, dan satu lagi kombinasi Minon, Fury, dan Black Dragon Form menjadi opener untuk RRQ Sena, bisa merebut kembali keunggulan yang sempat diambil sama Onyx Prodigy. Nah ya, itu memang nggak bisa dihentikan, apalagi Black Dragon Form yang selalu mengarah ke Savero. Jika untungnya Purify tersedia ketika Petrify dipergunakan. Ini Boy benar-benar tidak dikasih tempat untuk bisa bergerak. Bahkan tuh sekarang pertempuran kembali terjadi, tapi Idoknya sedikit lagi yang tersisa. Boy aja berhasil dihancurkan Dairon-nya. Gagal untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya yang membuat dirinya pun berkilang di tempat tersebut. 2-1 tapi Lord bisa didapatkan sama RRQ dan Ian. Oke, hampir saja tapi damage yang dihasilkan oleh Savero. Satu yang terakhir. Wow, sempat masuk damage-nya. Sempat itu, bola-bola jahatnya itu masuk terakhir banget. Karena memang tadi
Prodigy ada satu inisiasi juga dari Owen ya. Flicker dia dengan dari Shatter. Flicker Shatter angkat ke atas dan ada efek stun yang membuat akhirnya Xavero bebas melepaskan volley shot dia. Dan Lordnya memang masih berada di bagian top. Ini belum dibersihkan oleh Onyx. Mau dikonteskan atau biasanya slow push karena yang berbahaya untuk Lord yang pertama di bawah menit yang ke-12 bukan Lordnya, tapi super minion yang bisa diproduce nanti, yang bisa dihasilkan berkat kehadiran Lord ini. Oke. Ya tapi memang walaupun memang Lordnya tadi dapat tapi hilang 2, ini perlahan-lahan arah kesana juga udah mulai ribut lagi kan, udah mulai spawn dan outer turret harusnya akan menjadi target terlebih dahulu selagi Lordnya ini menjadi fokus untuk Onyx Prodigy di area top lane. Dan bakal bersihkan untuk Lordnya sekarang. Dan lihat berkat kehadiran dari Loi ini, Onyx Prodigy mereka agak ragu ya untuk buka rumput juga. Karena mereka sadar sewaktu-waktu ini isi rumputnya gak cuma 1, bisa 3 nanti di dalam. Dan itu yang memang harus dihindari oleh Onyx Prodigy dan reset dulu. Dari sisi ekonomi ini gak jauh beda ya. Harvey Senna unggul 800 ribuan tapi masih bisa kita kategorikan bisa dibalikan oleh Onyx Prodigy. Ini sempat ke detect gak sih? Revel gak sih? Sempat ke detect gak sih dengan Magic Centering? Oke. Tapi sekarang mereka sepertinya belum ada pergerakan sama sekali dan pada akhirnya sejauh ini masih cukup Sabar dulu. Sabar lah. Sabar dulu ya. Karena memang Harvey Senna mereka harus cari positioning, mereka harus bisa menjaga terutama buat diversion yang dipakai oleh Rinsia. Ini jangan sampai diversionnya kan kita tahu ini pedang bermata dua juga ya. Benar. Bisa jadi bumerang deh. Bisa plus bisa minus gitu. Bisa menghantarkan kemenangan atau bahkan ke jurang kematian ya. Betul. Pilih mana tuh? Tapi untuk ngelihat dari Toy-nya juga sebagai sumber damage tertinggi ya harusnya dari arah Kesena. Ini penjagaan terus-terusan terjadi loh. Dipegangin dan juga ditemenin terus-terusan sama Rinsia. Dan sekali lagi kalau dari Alvin mereka mau initiate buat teamfight ya mereka harus banget ini untuk mengandalkan Dairon juga. Dairon harus menjadi Black Dragon Form wujud naganya dia ini untuk bisa memecah belah bagaimana teamfight untuk Onyx Prodigy. Karena kalau Xavero-nya sempat buat join teamfight dan sempat untuk kasih damage misalnya ke Hiccup atau mungkin ke Rinsia ini bakal bahaya banget. Karena damage dia sudah sangat cukup ya. Ada Malphite loh. Sudah dibayar. Langsung ya pada intinya malah Super Over. Dia mau berusaha nge-meltdown ya. buset ketahuan. Hero-hero yang cukup durable juga dan Ian udah mulai menerima cicilan-cicilan dari Yura nih, poke damage-nya. Tapi ya untungnya memang ada healer ya. Ada motivation roar tinggal dibisikin dikit sembuh lagi. Dibisikin. Ya kamu bisa. Ayo bisa sembuh Motivasi. lagi. Motivasi. Iya. Dan ada Black Wings sudah diselesaikan tadi oleh Rinsia. Item yang cukup penting nambah movement speed dan menambahkan efek shield juga. Tambahan shield kepada mates atau user yang membeli Black Wings tersebut. Dan menarik karena Lordnya langsung di-start oleh Onyx Prodigy. Yap, tadi barusan juga udah terlihat ya, ada satu teleportasi tadi yang udah dilakukan oleh beberapa pemain dari Harvey Senna hingga membuat untuk pemain dari Onyx Prodigy cukup pede loh untuk mereka bisa memulai dari Lord ini karena sekarang ada tabrakan lagi langsung dilakukan saja. Kita lihat di mana lagi pergerakan yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang bikin oleh Harvey Senna tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan juga oleh Onyx Prodigy. Ia berhasil kabur tapi Yuranya mencoba untuk bisa flicker tadi maju ke bagian depan hingga membuat malah dirinya hampir saja kehilangan nyawa pula. Wah itu tadi diversionnya ngehantar Dairon ke arah dekat orange buff dan dia langsung Black Dragon Form. Ya pada naga muncul dari belakang. Itu dia, walaupun memang pada akhirnya membuat dari Ian pun gak bisa bergerak, dipegangin terus-terusan juga dan retribution lagi-lagi dari Boy yang berhasil mendapatkan objektif tersebut Om. Ya dan Boy tumbang 4 kali. Oke, terlihat lagi damage yang begitu menyakitkan dari Rinsia. Damage macam apa ini? Itu udah ada Divine Glaive tadi. Ya dan itu ketempelan. Ketempelan semua bertiga lagi ya, kejedot bareng. Sulit. Karena emang damage-nya juga itu nggak yang ke expect ternyata gede dan gangguannya itu loh, nempel-nempelnya itu karena duality-nya itu loh. Ya, sebenarnya gangguannya ya, yang lebih benar-benar mengganggu. Dan juga biasanya ada efek-efek slow kan kalau ketarik ke bagian tengah. Dan lagi ini untuk bermain dengan front to back, Harvey Senna mereka harus menemukan jawaban. Karena kalau mereka main ISA 2 seperti tadi mungkin bisa, tapi mereka butuh koordinasi yang lebih sekarang. Apalagi dengan item yang sudah selesai untuk Xavero dan juga Purify-nya dia ready, ini berarti kalau yang dikirimkan nanti cuma Dairon dan Daironnya bisa ke gap dan langsung tumbang di belakang. Ini bahaya banget buat Harvey Senna. Oh ini Onyx Prodigy udah harus reaktif lagi ya dengan ya itu kiriman orang yang mungkin Paket. kaget itu dari belakang tiba-tiba ada naga kan ancang-ancang bisa dari front to back kan di back to front. Back to front. Tapi sayang sih kalau cuma naga ya, karena naga kan sebenarnya bisa langsung front to back. Iya makanya. Wah, hampir loh. Hampir saja tadi bisa menangkap Karawan, namun sekarang di bagian atas satu Inotaratnya berhasil dihancurkan, ditembak terkena ke dalam tubuh dari Toy. Alright. Tapi wah Onyx Prodigy mereka
berusaha keras-keras untuk bisa defend satu outer turret final ya. Ditahan terus-terusan, loh ini belum hancur loh selama 14 menit. Kuat banget ya buat Onyx Prodigy. Cuman ini Faida tahu dari game ini aja ya. Ah. Gak cuman Lord, Turtle juga Sena kalah deh tadi. Iya. Retribution. Ya dua. Oh iya, Iya. kali ya. Tapi Lordnya kelihatan kan? Iya tapi Lordnya kelihatan. Dari Lord juga dari tadi bisa dibilang Onyx ini gokil loh ini boy ini. Jempolnya auto retri loh itu. Ya, meskipun ada 4 dead tadi kalau kita main, dia ada 4 dead lah. Tapi dia bisa menyelesaikan objektifnya. Dia bisa jadi tanker ya. Untuk menciptakan rock gerak mungkin untuk Yura bersama dengan Savero. Ya. Dan retrinya itu loh. On point sekali. Wah, Hey. Untuk pakai power steering sih wah. ya. Saya kaget. Tapi sejauh ini pancingan-pancingan yang diberikan belum juga menjadi satu umpan yang bisa membuat mereka berantem. Tapi Owen berhasil balik menggocek itu lagi? semua. Balik dong. Oke, Owennya mencoba untuk bisa mencari informasi. Namun untuk sekarang terlihat Astraliconya dikeluarkan dan mereka sepertinya memulai bagaimana jalan dia pertempuran karena Wyvern terlalu maju ke bagian depan hingga membuat dirinya terlalu menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Ian yang kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya dan juga pergerakan dimiliki oleh Darah. Masih berputar-putar saja Owen. Tapi Idok masih ada satu lagi tambahan SP di dalam tubuhnya dan Idok masih berhasil selamat. Hanya saja Savero tidak akan berhasil selamat lagi karena Saveronya dihajar habis-habisan. Satu buah keputusan dari Onyx Prodigy untuk bisa membalikan keadaan. Ternyata dijawab lagi oleh RRQ Sena. Mereka fokus Y-Force yang ditarget dan ini adalah bertepatan dengan Lord yang sudah muncul Om. Iya, dan kalau Abang melihat tadi ada movement dari Savero di mana dia berusaha untuk mendapatkan range-nya, memberikan volley shot-nya. Tapi out of range sehingga dia kena damage retribution, ada efek slow yang diberikan tadi. Dan sayang sekali memang. Tapi masalah diversionnya juga ganggu banget kan. Tiba-tiba Idok sama Rinsnya di belakang tadi. Iya, lumayan kaget ya tadi. Kaget lagi, dijebak lagi, dijepit lagi. Dan dua-duanya pulangnya sama-sama jalan kaki juga loh tadi. Iya, aman Dan ya. Idok dengan rinciannya juga aman banget tadi. Iya. Jalan aja mereka. Dan jangan lupakan ini peran sosok Dairon juga ya. Ya, ini Dairon penting banget memang. Bagaimana cara untuk bisa menahan Dairon, nilai yang harus dijawab sekarang. Onyx Prodigy kelihatan banget mereka tiap kali diserang oleh Dairon. Mereka cukup terbelah, mereka terpisah-pisah. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk Araki bisa menabrak lawan ke dalam area pertahanan. Karena kadang dengan adanya Yuzong kita juga gak perlu berantem-berantem banget. Yang di atas mah udah tugasnya ngusir satu objektif kebuka mereka hajar habis-habisan. Hey! Yans hampir saja. Kena. Cuman ini udah waktunya sih. Tarat bakal lepas ya. Udah waktunya. Di retri? Belum. Belum. Sekuat itu Onyx Prodigy untuk bisa mempertahankan outer middle turret mereka. Tapi ya metode mungkin yang bisa dibilang yang menjadi hyper carry di sini. Ini berjalan sesuai rencana loh. Soalnya aman banget dari tadi. Dan terus belum terputus satu kali pun juga. KDA-nya bahkan bagus banget sih. Oke, dia yang besar memang karena dia selalu bisa mensuplai damage gratis kalau kita translate dari KDA dia. Dan apakah akan ada inisiasi tambahan sekarang? Oke, untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Daironnya. Masih berputar-putar Astralico langsung dikeluarkan tapi ternyata untuk kali ini Owen yang masih berhasil selamat. Hanya saja Owen pun langsung menghilang tapi Wyvern satu pada berbeda. Menyusul lagi karena rekannya dan Ian menjadi orang terdepan. Satu immortalnya udah menghilang dalam tubuhnya tapi Ian masih berhasil kabur dan juga untuk Onyx mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Oke, Y-Force berusaha untuk bisa melakukan inisiasi dan juga pengusiran mundur. Tapi Y-Force-nya kena sisi balesan juga dari Idok dan sekarang dari base turret bakal coba dihancurkan. Yang 3 melawan 5. Savero tadi udah punya si Halberd satu item yang cukup bisa mendobrak blue armor yang dimiliki oleh beberapa player dimiliki oleh Sena. Tapi Daironnya 1v1 situation tadi boy hanya saja mendapatkan backup dari Yura. Namun sekarang satu hit terakhirnya Rincia pun menghilang. Onyx Prodigy mulai bangkit. Wah, overcommit, overextend yang emang dilakukan oleh RRQ Sena itu bisa dipanis dengan begitu mahal oleh Onyx Prodigy. Kembali terulang Om. Oke, dua memang hilang, tapi Onyx Prodigy mereka bisa membarengi dua minion yang sedang berjalan sekarang dari build itemnya. Boy, full lengkap, ada immortal juga untuk di badan dari Boy sendiri. Dan sepertinya masih akan tertahan dulu ya. Prodigy, mereka mau gak mau wajib untuk menunggu. Sedangkan Arab Sena ini jangan sampai terlalu dalam juga karena mereka bisa set up. Dan set up yang pertama seperti ini bisa jadi dipegang oleh Onyx Prodigy untuk lore-nya. Tapi bisa set up duluan. Ini bisa jadi momen comeback karena Onyx Prodigy bisa dibilang juga sabar banget walaupun udah kehancur dari 3 base turretnya. Tapi mereka
kesempatan untuk bahkan keluar dari zona aman mereka. Nah, Mereka nggak terjebak. Ya, dan Oni Prodigy lagi-lagi mereka yang mulai. Lordnya mereka akan ngebok terlebih dahulu. Mereka bakal yang mainin tarik ulurnya. Yap, dicepetin aja oleh beberapa pemain dari Oni Prodigy. Hanya saja sekarang coba lihat di bagian tengah, ditembak lagi oleh Yura dari kejauhan. Tapi Savero membantu rekannya untuk bisa memberikan damage yang sangat-sangat besar. Dan juga ada konsil, tapi barusan terlihat Midward Fury yang connect. Force-nya berhasil diajukan, tapi Lordnya belum akan menjadi milik siapa karena sedikit lagi tersisa. Lordnya berhasil diamankan oleh Yura, namun kepada yang lain Savero pun berhasil dihancurkan, menyisakan 2 player saja beserta dengan 1 Lord yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Oke, 10 detik sebelum Lordnya muncul, ini bakal di-stretch kah? Oke, sedikit lagi. Masih ada 1 katapul. Akankah bisa mereka pertahankan? Karena sekarang masih ada 1 web lagi di bagian atas. Dan sesaat lagi kita lihat. Akankah Lord masih bisa mempertahankan lagi? Karena 1 menit tidak sempat. Tidak sempat. Tidak.